Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam kondisi sehat lahiran wa batinan. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini menjadi awal perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita baca hikmah yang nomor 63, marilah kita baca Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan qida ilaihi bisalas silil imtihan. Itu dawuh Imam Ibnu Athaillah. Dawuh ini dalam konteks hari ini sangat relevan, sangat pas bagi kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan nikmat Allah, dan bahkan kalau nikmat itu dihitung kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat itu bukan hanya persoalan harta, bukan hanya persoalan berapa banyak yang kita miliki, tetapi nikmat yang paling besar, yang dan tidak pernah kita sadari, itu adalah nikmat hidup kita, nafas kita, roh kita. Itu tidak pernah kita sadari sebagai sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung. Kemudian di dalam beberapa makalah dan beberapa hadis disebutkan nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberi oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk mengenal iman dan mengenal agama Islam. Syukur-syukur tidak hanya sekedar mengenal, syukur-syukur tidak hanya sekedar memahami, tapi bagaimana kemudian kita mengamalkan dalam setiap hari. Nah, ini yang kemudian menjadi renungan di dalam makalah dalam hikmah yang 63 itu. Jadi nikmat itu yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya sekedar hak kita. Kita akan selalu mendengar bahwa
Rezeki yang diberikan itu adalah bagian dari hak kita. Hidup yang diberikan oleh Allah bagian dari hak kita. Tapi di balik itu yang lebih besar, semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang diberikan Allah pada kita. Mata kita juga adalah nikmat. Tapi bagaimana kemudian mata itu menjadi amanah untuk dipergunakan dalam ketaatan. Tangan kita itu adalah nikmat. Ruh kita itu adalah nikmat. Nafas kita itu adalah nikmat. Bagaimana kemudian semua yang ada dalam diri kita tidak hanya dipandang sebagai hak, tapi pandanglah itu sebagai sebuah amanah. Kalau amanah bagaimana? Kalau amanah jelas dimintai bertanggung jawaban. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu segala sesuatu yang kemudian kita lakukan dengan nikmat yang diberikan Allah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita mengenal pertanggungjawaban itu di akhirat saja. Tapi ada satu kasih sayang Allah yang luar biasa. Allah itu sangat cinta pada kita, sayang kepada kita, kepada makhluk itu sangat sayang. Sehingga kemudian kalau kita tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Kita dianggap sebagai orang yang sombong. Enggak minta kepada Allah itu dianggap sebagai orang yang sombong. Tapi kalau kita minta kepada manusia setiap hari, maka pasti jengkel, marah, dan lain sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, kasih sayang Allah yang luar biasa ini menginginkan seluruh hamba-hambanya itu selalu dekat dengan Allah. Bagaimana caranya mendekatkan manusia, kita hambanya dengan Allah? Maka kemudian ada yang disebut dengan taat, ada yang disebut dengan ujian. Nah, makalah hikmah yang nomor 63 ini akan berbicara pada persoalan itu. Malam yukbil Allahi bimulatafati. Man barang siapa lam yukbil yang tidak mendekat, yang tidak menghadap Allah kepada Allah bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan nikmatnya, dengan berbagai nikmatnya. Kalau ada orang dikasih oleh Allah berbagai nikmat yang luar biasa di dunia, kok enggak taat kepada Allah? Banyak. Makanya orang-orang kemudian ngomong itu, lek wis duwe ora eling nang pangeran. Tapi kalau kemudian tidak punya, itu eling nang pangeran. Bahasa-bahasa di masyarakat seperti itu. Apa kemudian hikmah yang dibalik ini? Orang yang tidak menghadap kepada Allah, tidak taat kepada Allah, di saat seluruh nikmat yang diberikan Allah itu luar biasa, maka ingat, kita ilaihi bisalasilil imtihan, maka Allah akan memberikan rantai ujian yang terus menerus kepada hamba itu, sehingga kemudian ujian yang diberikan Allah itu bukan hukuman, tapi itu adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk kita selalu berdekatan kepada Allah. Lah itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, jangan dianggap sebagai sebuah hukuman, tapi itu adalah panggilan kasih sayang Allah, karena selama ini kita sudah lalai kepada Allah.
Banyak ujiannya, banyak. Di dalam keluarga mungkin istri menjadi ujian, anak-anak bisa menjadi ujian. Di dalam diri kita mungkin harta bisa menjadi ujian, jabatan bisa menjadi ujian, teman bisa menjadi ujian, dan semua yang kita lalui bisa dijadikan sebagai ujian oleh Allah. Dalam rangka apa? Untuk menarik kita agar kita datang kepada Allah, agar kita dekat kepada Allah. Makanya harus kita tahu, kalau kita dikasih ujian, jangan keburu menyalahkan orang. Jangan-jangan kita tidak ingat pada Allah di saat kita mendapatkan nikmat. Nah, itu yang ingin dikatakan di dalam daun ini. Kasih sayang Allah itu yang luar biasa itu. Makanya orang itu dalam bahasa hikam ini, untuk dekat kepada Allah itu dipaksa oleh Allah dengan ujian atau diberikan kenikmatan. Kuncinya apa? Mau dikasih kenikmatan, mau dikasih ujian oleh Allah dalam hidup kita, tetap harus taat kepada Allah. Harus tetap. Jangan kayak sekarang, giliran jabatan mentereng, giliran uang banyak, maka kemudian semua aspek spiritual ketaatan kita tinggalkan. Maka kita berada di dalam alam duniawi. Apa yang kemudian terjadi? Ujian-ujian akan diberikan oleh Allah. Bahkan lebih keren di sini, hikam mengatakan rantai ujian. Berarti ujiannya bukan sekali, berkali-kali. Dalam rangka apa? Ya, kita dalam rangka kasih sayang Allah kepada diri kita. Oleh karena itu kemudian manusia yang memilih jalan untuk jauh kepada Allah, sebenarnya dia memilih jalan untuk selalu sakit dalam hidupnya. Memilih jalan untuk jauh dari Allah berarti dia memilih jalan ujian Allah. Memilih jalan yang jauh dari Allah berarti dia sudah siap untuk menghadapi berbagai rantai ujian yang akan diberikan oleh Allah. Jadi ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kasih sayang Allah, dan kita memilih jalan yang seperti itu. Makanya nggak ada ceritanya orang yang kemudian selalu dekat dengan Allah, berdampingan dengan Allah itu apa? Kecewa kepada Allah, nggak ada. Karena kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat. Kalau kemudian ada orang taat di luaran sana tapi kok nikmatnya banyak, kata loh, kata orang gak taat kepada Allah, sholat gorong karuan, mungkin setahun sekali atau 2 kali, itu pun Idul Fitri, Idul Adha. Gak sholat, tapi sugih, duwe-duwe akeh, dan lain sebagainya. Nikmat diberikan oleh Allah. Jangan pandang itu sebagai satu bentuk kenikmatan. Jangan-jangan itu adalah keinginan Allah untuk mewakilkan setan pada dirinya. Dan itu yang dikatakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kalau kita berlumuran nikmat Allah, harta Allah, harta di dunia ini yang diberikan Allah itu, tapi kemudian kita tidak taat kepada Allah, maka berpikirlah jangan-jangan kita bersekutu dengan
Ini yang terjadi di dalam konteks hari ini. Makanya dalam teori tasawuf itu kemudian disebut al-ghaflah aslun kullu baliyah. Kalau kita lalai kepada Allah, kuncine urip iku ya iling nang pangeran ya. Kuncinya hidup itu ingat sama pangeran. Ingat sama Allah. Lalai kepada Allah itu adalah kunci dari setiap ujian, kunci dari setiap bencana yang akan menimpa diri kita. Kita lalai kepada Allah, nggak pernah nyapa Allah, nggak pernah kenal Allah, itu adalah awal atau kunci dari berbagai musibah yang akan kita jalani. Maka nggak usah heran kalau kita nggak pernah, jarang ingat kepada Allah, kemudian kok ya ujian datang kepada diri kita, ya itu bagian dari kasih sayang Allah, bukan hukuman. Makanya kalau kita melihat berbagai kenikmatan dan berbagai ujian yang diberikan Allah dengan bahasa kasih sayang Allah, maka kita tidak akan pernah kemudian menjadi manusia yang putus asa dalam hidup kita. Terus berjalan, terus berusaha. Ini yang kemudian ingin dilakukan oleh hikam ya. Bahkan di sini di dalam kitab ini kemudian disebutkan fannufusul karimah tuqbilu 'ala Allahil bi'isanihi li'isanihi. Jiwa itu ada dua. Jiwa yang mulia, tapi juga ada jiwa yang tercela. Jiwa yang mulia itu bagaimana? Jiwa yang mulia itu adalah jiwa yang ketika dikasih nikmat oleh Allah itu terus taat kepada Allah. Itu mulia. Makanya kalau kita melihat orang-orang kekasih Allah kemudian bersinggungan dengan harta banyak dan lain sebagainya, jangan kaget, karena itu adalah nikmat yang diberikan Allah yang tidak akan menghalangi ketaatan dia kepada Allah. Terus dia. Kenapa dia selalu taat kepada Allah? Karena dia mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah. Gak usah nikmat harta, tapi nikmat nafas yang kita miliki saja kalau kita syukuri, maka itu akan menjadi bagian dari kemuliaan jiwa yang ada dalam diri kita. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang tercela itu adalah orang yang dikasih nikmat kok ya tidak taat, atau orang yang dikasih ujian oleh Allah tapi tetap tidak taat. Banyak ya. Kalau kita lihat tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, ujiannya banyak, tapi tetap tidak taat dan tidak mendekat kepada Allah. Nah, itu yang kemudian oleh Ibnu Athaillah disebut sebagai salah satu contoh dari jiwa yang tercela. Itu adalah yang model seperti itu. Makanya Allah kemudian dengan Al-Latif, dengan yang maha lembut itu, sadar memberikan seluruh nikmatnya, tapi juga Allah bersifat Al-Qahhar yang memaksa orang untuk dekat kepada Allah. Jadi kita itu kadang dikasih, sampean lah kalau di perusahaan ada aturan-aturan perusahaan, ada orang melihat aturan sudah menjalankan, tapi ada orang yang tidak menjalankan aturan kalau tidak dihukum.
tidak disanksi. Setelah disanksi baru kemudian ikut aturan itu. Makanya muncullah bahasa-bahasa hari ini itu, aturan untuk dilanggar. Itu enggak benar. Aturan untuk dilanggar, aturan ya untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah ini yang kemudian ingin dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. At-thariqu ilallah bainal lutfi wal qahar. Jadi kalau kita jalan kepada Allah itu, kita pasti akan bertemu pada dua posisi itu. Mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita akan bertemu dengan dua posisi itu. Kalau tidak nikmat yang diberikan, pasti ada ujian. Kalau tidak bertemu dengan Al-Latif, kita akan bertemu dengan Al-Qahhar. Nah, tinggal kemudian kalau kita bertemu dengan Al-Latif, mbok yo sadar bahwa segala bentuk kenikmatan itu adalah amanah dari Allah. Tapi kalau kita ketemu dengan Al-Qahhar, ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus sadar bahwa ujian itu adalah panggilan kasih sayang Allah untuk selalu dekat dengan kita. Itu yang harus kita pahami dan itu yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Kalau dua itu jalan itu, jalan kesadaran itu kita miliki, maka benar yang didhawuhkan oleh Rasulullah dengan bahasa al-ihsan itu. Anta budallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaro. Jadi musibah kita melihat itu adalah bagian dari kasih sayang Allah, nikmat itu adalah bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada kita. Enggak usah melihat nikmatnya, tidak usah melihat musibahnya, tapi yang kita lihat adalah Allah yang sayang pada kita, Allah yang memberikan amanah kepada kita. Kalau itu prinsip itu ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang memegang ihsan dalam agama kita. Makanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau sudah ihsan itu dipegang, maka itu kaitannya dengan akhlak, hati yang bersih. Al-Ghazali kemudian dawuh, wa idza lam tumkit al-qulub ilallah bisalasilan ni'am uyidat bisalasilin niqam. Hati yang tidak tunduk kepada nikmat Allah itu, maka dia pasti akan tunduk dengan pada musibah. Sudah, ya dua hal itu pasti kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin hidup lapang, ya kita harus iling nang Allah, kita harus ingat kepada nikmat Allah sebagai amanah. Mau jadi apapun Anda, mau jadi karyawan, mau jadi bos, mau jadi ulama, mau jadi guru, mau jadi apapun, kalau itu dipandang sebagai sebuah amanah, maka dia akan berjalan kepada ketaatan. Tapi kalau kemudian tidak berjalan kepada ketaatan, berarti bersiaplah untuk menerima musibah. Dan kalau musibah itu terjadi, maka kehidupan kita menjadi sempit, tidak lapang lagi. Maka banyak kan teman kita itu ketika kita dapat musibah, teman kita pada hilang semua. Tapi ketika kita kaya, teman kita datang semua. Ketika tidak punya, pergi semua. Kenapa? Karena kita hanya sekedar melihat kepada nikmat dan musibah, tapi tidak pernah melihat kepada kasih sayang dan amanahnya Allah. Nah ini yang lupa di dalam
kehidupan kita itu. Jenenge wong sayang, Pak. Sampean lah. Kalau sayang kepada istri, pasti kan punya aturan-aturan itu. Jangan keluar rumah, jangan pulang terlalu malam, dan lain sebagainya. Kalau kita sayang pada anak, ada aturan-aturannya. Dan Allah itu memberikan aturan-aturan yang sifatnya syariah. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak terjerumus ke lembah yang tidak baik, tidak terjerumus ke lembah neraka, tidak terjerumus di dalam kehidupan yang jelek. Makanya ada aturan-aturan seperti itu. Lah sayangnya kemudian aturan-aturan itu kita anggap sebagai beban hidup kita. Nah, ini manusia kita kan begitu. Aturan itu dianggap sebagai sebuah beban. Sehingga kemudian kehidupan kita merasa sempit, kehidupan kita tidak pernah lapang, kehidupan kita tidak pernah jembar. Di dunia juga enggak jembar, di akhirat juga tidak. Karena di dunia sudah tidak lagi melihat kepada Allah. Maka itu yang menjadi dasar. Yang kedua adalah Az-Zarruq itu Syekh Ahmad Zarruq tahu kalau kenapa musibah itu terjadi setelah nikmat-nikmat itu diberikan pada diri kita. Karena kita tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Jadi yang pertama itu tidak pandai melihat amanah dan kasih sayang Allah. Yang kedua adalah kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Akhirnya kemudian Allah memberikan musibah. Kalau musibah yang diberikan apa? Kalau jenengan ketemu teman yang dapat musibah, apa yang dikatakan? Sabar. Lah gitu toh. Sabar. Lah sabar inilah yang menjadi kunci dari setiap musibah yang diberikan Allah kepada diri kita. Sabar, syukur itu akan mengantarkan posisi kita menjadi manusia yang sadar bahwa semua yang diberikan oleh Allah adalah bentuk kasih sayang, dan itu adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga. Jadi kalau ada aturan sedikit pun di dalam, bukan hanya sekedar aturan Allah, tapi di dalam aturan bermasyarakat pun juga sama. Kalau ada aturan-aturan yang berada di dalam masyarakat, itu adalah bagian dari kasih sayang masyarakat kepada kita. Tapi kalau kita memilih keluar dari aturan masyarakat itu, maka kita memilih jalan yang tidak benar. Nah, itu dalam pemahaman syukur dan sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka apa kemudian Al-Latif, nikmat, sabar, ujian, kasih sayang, amanah diberikan oleh Allah? Maka Imam As-Sarqawi kemudian tahu itu untuk liyukhrijahum min rikil aghyar, untuk mengeluarkan diri kita dari cengkraman-cengkraman selain Allah, agar kita terbebas, tidak diperbudak oleh urusan-urusan duniawi, enggak diperbudak oleh harta, enggak diperbudak oleh jabatan, enggak diperbudak oleh apapun. Maka di saat kita bebas itulah kita dapat menemukan kasih sayang itu, amanah itu,
dan itu kita bisa melihat Allah dari sisi kasih sayangnya. Tapi kalau kita tidak, ya kita jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran-pelajaran singkat yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat tutup pembahasan ini dengan dawuhnya Kiai Soleh Darat dengan bahasa begini, yen wong ora iling marang Gusti nalika bungah bakal diilingake nalika susah. Kalau bungah gak iling berarti kudu diilingno waktu susah. Iku daune Kiai Soleh Darat. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu ini bisa membawa diri kita kepada kebebasan yang sebenarnya dan bisa mengenal kepada kasih sayang Allah, kita mengenal kepada amanah Allah, kita mengenal kepada sabar, kita mengenal kepada syukur, dan kita bisa mengenal diri kita dan juga sampai mengenal kepada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.